Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rahul Bukhari. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila ruh Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila ruh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Sumailaru Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri, tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fi daraini amin. Sumaila arwahi hadratil masyayikh bi jam'ian hadratil ulama al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi masyayikhinal kiram al ahya'i minhum wal amwat. Tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa hafizahumullah bis sihha wal afiyah wa salamah wal barakah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharaini amin. Wa bi niyatis sahlah li fahmi hadzal kitabi wal amali bih syai'ul lillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Walhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita pada malam hari ini tafsir. Referensi utamanya atau kitabnya yang kita gunakan adalah Tafsir Munir dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Masih surah Al-Baqarah, namun ayat yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah fa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, dan dirikanlah oleh kalian akan sholat, dan dirikanlah oleh kalian akan sholat. Ay atimmu as-shalawatil khamsa. Ay maksudnya atimmu, sempurnakanlah oleh kalian as-shalawatil khamsa, akan salat-salat yang 5 waktu sehari semalam. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah oleh kalian akan zakat. Ai u'tu zakata amwalikum, maksudnya berikanlah oleh kalian akan zakat harta-harta kalian. Warka'u ma'ar raki'ina, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ai sallu as-salawatil khamsa ma'al musallina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi jama'atihim. Ai maksudnya sallu, salatlah kalian as-salawatil khamsa, akan salat-salat yang 5 waktu, ma'al musallina, bersama orang-orang yang sholat. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada jamaah mereka, kelompok mereka. Wa khassallahu ar-ruku'a bizikri tahridan lil yahudi alal ityani bisolatil muslimina. Wa khassallahu ruku'a bizikri, dan Allah mengkhususkan ruku' dengan penyebutannya, dan Allah khususkan ruku' dengan penyebutannya tahridan, menganjurkan, menekankan, lil yahudi, bagi orang-orang Yahudi, alal ityani, supaya melaksanakan, mengerjakan bisolatil muslimina, dengan sholat orang-orang muslim. Fa innal yahuda la ruku'a fi salatihim. Fa innal yahuda,
la ruku'a fi salatihim, maka sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak ada ruku' di dalam salat mereka. Faka'annahu ta'ala qala, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sallu as-salata zatar ruku'i fi jama'atin, salatlah kalian akan salat yang ada rukuknya dalam keadaan berjamaah. Dah, satu ayat aja, ayat 43. Ayat sebelumnya 42 telah memberikan kejelasan kepada kita bahwa terjadinya percampuran antara yang hak dengan yang batil disebabkan dengan perkara-perkara yang masih syubhat atau belum jelas keterangannya. Kenapa yang syubhat itu bisa ada? Dikarenakan perkara-perkara itu masih tersembunyi, masih perlu analisa, penjelasan, pembahasan selanjutnya untuk mengetahuinya. Nah, itulah terjadinya syubhat. Kemudian itu akan terus-menerus terjadi, percampuran yang hak dan yang batil disebabkan perkara yang syubhat, karena perkara-perkara yang belum jelas ketentuannya itu akan terus terjadi sampai hari kiamat kalau tidak ada apa? Tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk mengetahuinya secara ilmiah atau baik dan benar. Contohnya gini, ada lagi dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa itu adalah bagian daripada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang belum jelas maksudnya apa, ketentuannya apa, itu belum jelas, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Itu ayat-ayat mutasyabihat tuh. Termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang syubhat. Bukan syubhat fikih di sini, bukan ya, bukan syubhat fikih. Tapi syubhat ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat atau hadis-hadis yang belum jelas maksud dari ayat itu sendiri.
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga untuk memahami ayat-ayat itu seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa perlu kepada penjelasan-penjelasan ulama dengan dalilnya masing-masing. Yang tentunya tidak sampai kepada penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau kita enggak begitu, ya, kalau kita enggak mengikuti penjelasan-penjelasan ulama, itu akan terjadi kesalahpahaman di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas aras beristiwa. Nah, akan timbul istiwa di situ adalah bersemayam. Kalau kita terjemahkan bersemayam, itu menimbulkan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan ini tentunya membahayakan, ya, membahayakan secara akidah. Nah, itu ayat-ayat mutasyabihat. Maka untuk memahami ayat-ayat itu butuh kepada penjelasan-penjelasan ulama dengan dalil-dalil yang sudah diutarakan oleh para ulama. Apabila hal itu tidak terjadi, kita melihat kepada penjelasan ulama, maka siapapun yang berdebat, yang berdiskusi tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa akan selalu berada dalam kesesatan sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, itulah yang akhirnya terjadi percampuran antara yang hak dan yang batil, ya. Itu diakibatkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang masih samar, yang belum jelas ketentuannya tentang apa, bagaimana, sehingga disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat bisa kita pahami, bisa kita mengerti dengan baik dan benar penjelasannya, harus melihat kepada penjelasan-penjelasan ulama dengan dalilnya masing-masing. Maka kemudian ada ulama yang menjelaskan bahwa istawa itu maknanya secara umum keseluruhan ada dua. Ada yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak layak yaitu diantaranya bersemayam. Nah, ini nggak layak, nggak pantas, ya. Ini nggak layak, nggak pantas. Istawa kalau kita artikan bersemayam, ini nggak layak dan nggak pantas dan salah, bahkan menyesatkan. Makanya itu nggak boleh dipakai. Nah, akhirnya kita tahu nih karena penjelasan dari ulama. Apa makna yang layaknya? Makna yang layaknya adalah qaharo. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa menciptakan makhluknya yang lebih besar dari langit dan bumi beserta seperti menciptakan arsy. Nah, itu maksudnya begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah dalam menciptakan arsy Maha Kuasa, begitu. Itu tepat tuh baru tuh, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu Allah 'alal arsy, atas penciptaan arsy, istawa Maha Kuasa. Arsy itu lebih besar dari langit dan bumi beserta isinya. Allah kuasa menciptakan Nah, ini baru nggak bahaya nih, ya, nggak bahaya gitu. Makanya kemudian ada penjelasan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, khalaqallahu al-arsya izharan li qudratihi walam yaj'al lahu makanan li dzatihi.
Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kemahakuasaannya, bahwa Allah maha kuasa menciptakan makhluknya seukuran apapun. Dan Allah menciptakan arsy bukan untuk ditempati, bukan, ya. Allah menciptakan arsy bukan untuk ditempati, bukan. Nah, itu dia. Karena kalau kita terjemahkan istawa bersemayam, berarti Allah menempati arsy. Nah, ini salah, gitu ya. Nah, itulah akhirnya kita jadi tahu, ya. Kita jadi tahu pemahaman pengertian ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bagian daripada contoh ayat-ayat mutasyabihat, gitu. Nah, ini juga kemudian akan ngerembet ke masalah-masalah yang lain. Contohnya masalah sholat. Wa aqimus sholata, sholatlah kalian, sempurnakan. Ketika kita mau mendirikan suatu bangunan, tentunya harus perlu banyak kan. Diawali pondasi. Sebelum dipondasiin kan gali dulu. Iya kan? Buat pondasi. Iya. Nah, iya, makanya ada yang pakai batu kali, ada yang pakai split, ya, bener gak? Iya kan? Terus semen, pasir, iya kan? Udah jadi, tinggal apa yang besi banyak itu cekernya, ya. Iya. Ceker ayam, kuat itu ceker ayam buat bangun rumah. Ya. Nah, ceker ayam udah, barulah dibikin temboknya. Sekarang ada yang pakai hebel, dulu batu bata sama batako, sekarang hebel. Mau mendirikan suatu bangunan biar sempurna, itu banyak prosesnya, ya kan? Begitu juga sholat yang 5 waktu. Supaya pelaksanaannya sempurna sesuai dengan tuntunan syariat, maka dalam melaksanakan sholat kerjakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tuh kerjain. Minimal itu tuh ya, syarat-syarat, dan pengen lebih sempurna sunnah-sunnahnya, iya kan? Dan terutama meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Sempurna udah baru. Ya. Jadi kesempurnaan sholat yang kita lakukan bukan dilihat dari cara praktek sholat, bukan. Sekalipun caranya udah tepat, udah benar, ya, sesuai dengan perintah atau perilaku Rasulullah SAW umpama, tapi syarat dan rukunnya kurang, sama aja nggak sempurna, sama aja nggak sempurna, ya. Bukan berarti oh berarti belum tentu benar lah, bukan Rasulullah yang kamunya yang belum tentu benar, tuh kamunya, ya. Jadi kesempurnaan sholat buat kita itu minimal syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan yang membatalkannya dapat kita hindari. Kalau 3 ini udah bisa kita laksanakan, udah bisa kita lakukan, insya Allah sholatnya sempurna. Ya, umpama nih. Di antara syarat-syarat sah sholat adalah menutup aurat. Menutup aurat, ya. Umpama nih, secara praktek sholat dia sama persis dah sama Rasulullah SAW, sama persis, ya. Dari mulai takbir, semuanya sama persis sudah, ya. Katakanlah begitu, katakan ya.
Padahal sebetulnya belum tentu juga. Oke lah, kita katakan begitu. Dia sempurna banget nih, sama persis prakteknya dengan Rasulullah SAW. Tapi aturan menutup aurat dia nggak paham. Aturan menutup aurat dia nggak ngerti. Contohnya apa nih? Nih contoh nggak ngerti masalah aurat dalam sholat, jangan disepelekan ya. Aurat untuk laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Ya, dari pusar sampai lutut. Dari pusar, katakan dari pusar sampai lutut sejengkal. Ini mah umpama doang ya. Dari pusar sampai lutut sejengkal nih, umpama nih. Dari pusar sampai lutut sejengkal. Nah, itu yang harus ditutup adalah atas dan pinggir. Atas dan pinggir. Aurat untuk laki-laki batasnya pusar sampai lutut. Umpama jaraknya sejengkal. Yang harus ditutup adalah atas dan samping. Bukan bawah, bukan. Atas dan samping. Coba pahami dulu. Paham nggak? Ada itu nggak? Ada apa? Pinjam HP deh, nggak pakai HP. Ya HP ini. Nih ya, ini HP umpama nih. Bener ini mah HP bukan umpama, beneran nih. Ini HP nih. Ya. Nggak ada oh ini ada karet. Saya karetin dulu. Nah, simpang segini ya. Yang atas, karet atas ini pusar. Karet bawah lutut. Ya. Karet bawah lutut, karet atas pusar. Yang harus ditutup atas nih, atas dari sini, ya. Dari atas pusar nih. Sama samping. Ya, sama samping. Dari atas sama samping yang harus ditutup. Ini pusar umpama nih, ini lutut. Kalau bawah nggak apa-apa, nggak tutup juga, nggak ada masalah, ya. Jadi menutup aurat dalam sholat yang harus ditutup itu atas dan samping. Yang kedua, yang menutup itu tentunya batasan pusar sampai lutut. Dan jangan bahan yang tembus pandang seperti bentuk aslinya. Kalau tidak seperti bentuk asli mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tembus pandang seperti bentuk asli itu nggak sah. Tapi tembus pandang tidak seperti bentuk asli nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bentuk asli, ya kita tahu masing-masing lah warna kulit kan? Iya kan? Ada plastik putih nggak? Plastik putih polos. Nah, ya itu. Nggak apa-apa, coba lihat sini. Nih. Itu sini. Nah, ya sini yang gede ya. Nih. Lihat, coba warna kulit saya yang saya tutup dengan plastik dengan enggak sama enggak? Sama persis enggak? Beda. Sama persis enggak? Beda. Jadi sekalipun tembus pandang, tapi kalau enggak sama persis enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Susah kan? Kalau dia tembus pandang tapi sama persis, sama dengan aslinya baru nggak boleh. Ini kan nggak sama kan? Berarti boleh kita menutup
aurat dengan plastik kayak begini boleh, karena sama warna kulitnya nggak apa, nggak sama persis. Oke, gitu ya. Dah, coba perhatikan sekarang. Ini pusar, ini lutut. Apabila seseorang pakai kain ya atau celana di bawah pusar, pakai celana di bawah pusar, nggak ada warna ya ini. Nih, dah dia pakai kain nih ya di bawah pusar, ya dia pakai kain di bawah pusar, gitu kan? Tuh, dia pakai kain di bawah pusar nih. Aduh, itu mati mulu nih ininya nih HP-nya. Kasihan yang lain pada melihat. Nah, ini kan dia pakai kain di bawah pusar nih. Ya. Dia pakai kain di bawah pusar, tapi dia nggak pakai kaos dalam. Dia nggak pakai kaos dalam nih, nggak, ya. Nggak pakai kaos dalam. Ya, ini yang tisu ini kain di bawah pusar. Dia nggak pakai kaos dalam. Dia pada pakai baju koko nih. Baju koko cuman bagian atasnya nggak dikancingin. Ya. Baju koko kancing paling atas nggak dikancingin, atau baju kemeja kancing paling atas nggak dikancingin, atau kaos yang ada kerahnya ada kancingnya yang paling atas nggak dikancingin. Dia sholat nggak sah sholatnya, ya sholatnya nggak sah tuh sholatnya nggak sah, ya sholatnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena bagian atas aurat kan pusar, atasnya ketutup nggak? Nggak ketutup, karena dia atasnya kancingnya nggak dikancingin, tuh melompong jadinya, gitu. Coba di sini yang nggak pakai kaos dalam siapa? Nggak pakai? Coba lihat kainnya di bawah pusar apa di atas? Berdiri aja, berdiri. Buka. Udah nggak apa-apa, nggak kelihatan ini. Loh, nih Pak RT pakai kain di bawah pusar kan? Terus kancing bajunya di atas dikancingin nggak? Enggak kan? Terus dia pakai kaos nggak? Kalau dia sholat pakai baju begini nih, nggak sah sholatnya. Nggak sah. Karena pusarnya bagian atas nggak ketutup. Kan yang wajib aurat itu yang ditutup mana tadi? Atas dan samping. Tuh. Jadi sekalipun praktek sholatnya benar banget sama kayak Rasulullah, rukunya benar kayak Rasulullah, lurus kayak papan, sujudnya juga, bacaannya ya fasih bener dah, hafal 30 juz. Tapi kalau masalah menutup aurat dia nggak paham, dia nggak ngerti, tetap aja nggak sah sholatnya. Jadi yang menentukan sah sholat kita, sempurna sholat kita dalam pengertian sah, harus sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan tinggalkan yang membatal. Udah, itu udah. Masalah praktek mau sholat gimana kek, biarin aja, nggak usah usil, ya. Tuh kalau tadi kayak begitu kayak Pak RT nggak sah tuh. Nah supaya sah, Pak RT nggak pakai kaos dalam, kancing atasnya nggak dikancingin, sarungnya atasin teh, coba teh berdiri lagi teh. Pakai daster. Dia ke atasin teh, sarungnya ke atasin. Atas pusar, ke atas pusar. Terus semuanya. Belakangnya juga, belakangnya biar rata belakangnya. Nah, dah. Nah itu udah. Nah kalau begitu pakai kainnya sah tuh, ya. Jadi kalau dia nggak pakai kaos dalam, ya, nggak pakai kaos dalam, pakai kainnya di bawah pusar,
kancing paling atas, bajunya nggak dikancingin, dia sholat nggak sah, sholatnya nggak sah, nggak sah. Sekalipun prakteknya bener banget secara Rasulullah ada yang begini, ya pokoknya menurut keyakinan masing-masing dah. Rukunya lurus kayak papan. Kalau naruh air di punggungnya pakai panci nggak tumpah, lurus banget dah. Sujudnya juga bener banget. Tapi masalah auratnya salah, nggak sah, tetap nggak sah sholatnya. Kesempurnaan sholat sah atau tidak bukan dilihat dari prakteknya, bukan dilihat dari prakteknya, tapi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya kerjain, dan yang membatalkan tinggal. Itulah yang disebut sholat yang sempurna. Ya, itulah yang disebut dengan sholat sempurna. Makanya pelajari fikih yang benar. Ya, pelajari fikih yang benar. Tuh, tiba masalah sholat doang. Iya kan? Jadi kalau teman-teman di sini atau teman-teman di Facebook barangkali nggak pernah pakai kaos, ya, kalau pakai celana di bawah pusar, ketika mau sholat pakai baju kemeja yang ada kancing bagian atasnya, kancing atasnya dikancingin. Ngap nyekek salah sendiri. Lah iya salah sendiri lagian. Ya, kalau nggak mau kecekek sama kancing bagian atasnya, celananya atau kainnya pakainya di atas pusar, tapi di atas pusar juga harus rata. Pakai kainnya harus rata, jangan begini nih. Jangan nggak rata begini. Ini kan di atas nih. Tapi belakangnya di bawah gitu tuh, belakangnya bawah. Lah tetap aja nggak sah. Tetap aja nggak sah. Jadi pakai kain pun di atas pusar harus rata semua. Ya. Sekelilingnya harus apa? Harus rata. Jangan begini nih. Nih kalau begini kan rata ya. Dia begini nih, depannya bener, belakangnya begitu tuh, condong ke bawah. Lah tetap aja nggak sah. Tetap aja nggak sah. Tuh. Kalau dia tuh bawah terus pakai kaos nggak yang ada pakai kerat. Dia pakai kaos dalam lah. Iya, pakai ditutupin, dikeluarin gitu kan pakai kan tutup itu. Dia nggak pakai kaos dalam, tetap nggak. Nggak pakai kaos biasa gitu, pakai kaos olahraga, kaos gini lah. Iya. Terus nggak ada kerahnya, sah. Nggak ada kerahnya, tapi sampai leher sini. Iya, nggak apa-apa. Nggak dibuka juga nggak apa-apa, sah. Kan pasti kaosnya panjang menutupi pusar dong. Iya, nggak dibuka juga nggak apa-apa. Kalau kaosnya di dalam, taruhnya di luar. Iya, bisa. Kaos dalam. Ya. Udahan. Ininya. Gimana nih? Lanjutin lagi. Enggak di sini, itu biarin ini aja nih, yang di sini aja. Ini gimana nih? Mulai lagi berarti ya? Mulai lagi guys, tolong ituin guys. Tanya Pak Manto. Penasaran deh. Perhatian mbak. Oke, sip. Ada lagi. Ya, mohon maaf teman-teman Facebook khususnya yang tadi mati sendiri. Ini lanjutannya. Iya. Tapi pada dah. Jadi sekali lagi, kesempurnaan sholat bukan dilihat dari prakteknya. Ya. Bukan dilihat prakteknya. Kesempurnaan sholat
atau sama dengan sahnya sholat dilihat dari rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dikerjain dan yang membatalkannya ditinggalin. Itulah yang disebut dengan sholat sempurna. Itulah yang disebut dengan sholat sah. Masalah dia mau praktek begini, enggak juga nggak apa-apa. Udah jangan masalah deh, ya. Yang penting mas syarat-syaratnya benar, rukun-rukunnya benar, yang membatalkan tinggalin. Itu salat yang sempurna. Zaman sekarang, ya zaman sekarang banyak praktek-praktek sholat yang baru, ya banyak praktek-praktek sholat yang baru. Sehingga akhirnya ada ulama yang bikin sebuah risalah, ada ulama yang bikin sebuah makalah, boleh katakan mungkin kitab kecil lah gitu ya, kitab kecil. Hukum bahasa Arabnya la jadida fi ahkamis sholah. Tidak ada yang baru dalam masalah hukum-hukum sholat. Nggak ada yang baru, nggak ada. Di situ beliau membahas beberapa bagian, ada praktek-praktek sholat saat ini yang baru kita lihat. Oh begitu ya, berarti selama ini saya salah dong. Oh iya salah, karena yang kamu lakukan selama ini bukan praktek Rasulullah, bukan praktek Rasulullah ya begini. Tuh sekarang nih lagi musim kayak begitu nih. Praktek-praktek sholat yang dulu-dulu udah kita kerjakan, sebagaimana guru-guru kita ajarkan, orang tua kita ajarkan, itu banyak disalahin. Banyak disalahin. Ya. Nantilah pada waktunya akan kita bahas ya, pada waktunya. Saya cuma ngasih gambaran, udah praktek sholat yang dari dulu kita dapat, dari guru-guru kita, dari orang-orang tua kita, udah ikutin aja yang itu. Jangan pakai berubah-berubah. Dari dulu saya biasa begini, udah itu aja ikutin. Katanya kalau begini salah, yang benar begini. Jangan udah. Bukan masalah praktek begini, enggak juga enggak apa. Bukan itu kesempurnaan sholat, bukan itu. Kesempurnaan sholat sekali lagi sesuai syarat-syaratnya, sesuai rukun-rukunnya, dan yang membatalkan tinggalkan. Tuh, paham? Itu pun berlaku bukan hanya untuk sholat wajib, tetapi juga sholat sunnah. Belum lagi tentang masalah air yang kita gunakan, wudu. Nah kan, itu tuh di situ tuh makanya syarat-syarat sholat itu udah mencakup semua. Di antaranya syarat-syarat sholat, airnya mesti suci mensucikan. Berarti bahas masalah air. Kita masalah air udah bahas. Udah ada air yang begini, air yang begitu, najis begini, begitu. Sementara ini udah. Paham ya? Jadi sekali lagi saya tegaskan, kesempurnaan sholat sama dengan sah sholat, bukan dilihat dari prakteknya. Bukan. Tapi bukan berarti salah. Enggak. Naudzubillah min dzalik. Bukan Rasulullahnya yang salah ya. Bukan Rasulullahnya yang salah. Kitanya yang salah. Udah buat kita mah kalau belum bisa praktek sama persis dengan Rasulullah SAW, udah ikutin ulama. Minimal syarat, rukun, dan yang batal tinggalkan. Gitu. Udah sempurna. Udah sholatnya udah begitu sempurna. Gitu ya. Oke, yang kedua, wa'atu zakah. Tunaikan zakat. Zakat juga sama. Ya. Ini apa ya? Gimana ya? Kalau udah bulan puasa nih, itu pasti udah banyak tuh menerima zakat, sedekah, infak, zakat mal apalah segala macem dah. Banyak dah tuh banyak.
Untuk panitia zakat atau amil zakat itu harus paham tentang zakat. Ya. Harus paham tentang zakat. Nih, contohnya nih, kayak zakat fitrah aja nih, zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib mengeluarkan itu bagi keluarga siapa? Bagi orang yang sudah berkeluarga yang wajib mengeluarkan zakat fitrah siapa? Orang tua ibu. Ya sebut aja siapa? Bapak atau iya bapak atau suami. Disobah. Nah, dalam satu keluarga yang wajib mengeluarkan zakat kan seorang bapak atau suami. Iya kan? Nih, perhatikan. Kadang-kadang orang yang bayar zakat fitrah, katakanlah ke musola atau ke masjid, itu kadang-kadang yang nganterin duit bukan bapaknya, bukan suaminya, kadang-kadang anaknya, kadang-kadang istrinya, mungkin yang punya pembantunya, yang punya hansipnya. Iya kan? Pertanyaannya, apakah ketika itu ada kalimat perwakilan dari seorang bapak atau suami kepada yang memberikan zakat istrinya, anaknya, atau yang lainnya? Ada nggak? Ada nggak perwakilan? Nggak ada.